Bismillahirrahmanirrahim. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita terkait masalah asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat semakin dekat. Di dalam kitab Asratus Sa'ah yang dikarang Syekh Yusuf bin Abdillah Yusuf Al-Wabil, beliau menjelaskan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat di dalam hadis sahih adalah kebanyakan kaum muslimin berbondong-bondong untuk membangun masjid dengan memperindah bermegah-megah. Para sudah kita jelaskan. Maka sedikit kita ulas dan akan kita tambah lagi dalam hadis-hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan juga Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yatabahhan nas fil masajid." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia berbondong-bondong, bermegah-megah untuk membangun masjid. Saya jelaskan di dalam sarah hadis ini, sebagaimana Syekh Dr. Fauzan bin Fauzan, Fauzan bin Fauzan, Hafizullah SAW menjelaskan tentang hadis ini. Beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat. Ini bisa dilihat yang dimana kebanyakan manusia ketika mereka ini membangun masjid, mereka memperindah masjid-masjid mereka, membuat masjid mereka megah, mahal, dan banyak lagi yang menjadikan masjid itu, membuat mereka itu menjadikan bangga dan muncul dalam hati mereka itu rasa sombong. Jadi Bapak Ibu, ketika orang bangun masjid, di situ sudah didasari dengan sifat adanya rasa istikbar, sombong, ada rasa merasa dirinya ujub, bangga diri. Ini loh, saya bangun masjid, harganya sekian. Masjidku paling bagus, masjidku paling luas, masjidku paling megah, mahal, habisnya miliaran. Lihat ornamennya ini. Berapa tingkat? Habisnya miliaran. Jadi saling membangga-banggakan di hadapan orang, diceritakan semuanya. Maka para jamaah Bapak Ibu, ini model karakter manusia yang disebutkan oleh Nabi akan semakin dekatnya hari kiamat. Mereka saling membanggakan masjid yang mereka buat, sehingga tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya karena mencari pujian manusia. Apa itu? Riya, pamer, agar dilihat. Padahal masjid itu kosong dari hidayah Allah. Tidak ada pembinaan, tidak ada pengajaran dan taklim yang diberikan di dalamnya. Sehingga masyarakat hanya sekedar sholat, habis sholat, zikir, selesai, kosong. Akan kita lihat masjid-masjid besar, mewah, tapi jamaahnya sedikit. Ini tanda-tanda kiamat yang sudah diprediksi oleh Nabi berapa? 14 abad yang telah lalu, 1400 tahun yang telah lalu. Padahal kalau kita kembali sebaliknya dari hadis tersebut, dijelaskan ada dua hadis. Yang pertama hadis
yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Rawi Ibnu Majah. Nabi menjelaskan, man bana masjidan lillah kama hasiqatin aw asghar bana Allah baitan fil jannah. Barang siapa yang dia membangun masjid karena mencari ridho Allah, meskipun bangunan masjid itu, kata Nabi, kama hasiqatin, seperti sarang, ya, tempat untuk bertelur burung, atau bahkan yang lebih kecil daripada itu, maka Allah akan membangunkan rumah di surga nanti. Satu hadis. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillahi banallahu baitan fil jannah aw mithlahu. Barang siapa yang dia bangun masjid betul-betul hanya mencari ridha Allah, maka mudah-mudahan Allah akan membangunkan rumah yang paling bagus nanti di surga atau yang semisalnya. Bapak Ibu, dirahmati Allah SWT. Kalau kita mau cari masjid di Tertek ini ya, antum gak usah bingung. Radius gak ada 1 kilo, radius paling banter 300 meter sudah masih musola. Tapi yang paling penting ada 2 hal yang harus digarisbawahi. Imam Nawawi menjelaskan hadis-hadis di atas mengatakan bahwa terjadinya hari kiamat itu semakin dekat, tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat semakin dekat, kalau seandainya manusia membangun masjid bukan karena Allah, tapi karena dia cari perhatian dan mengharapkan supaya dia ini menjadi orang yang paling dermawan di tengah masyarakat. Wah, si fulan kaya, bisa bangun masjid. Iya dong, saya. Nah, itu ujian, ya. Maka ini jelas. Maka ini tanda yang disebutkan oleh Nabi terjadi. Banyak orang yang hanya menampakkan kesombongannya. Yang kedua, masjid tadi jauh dari hidayah Allah, jauh dari pengajaran pembinaan. Masyarakat bukan semakin paham Al-Quran, bahkan jauh dari hadis-hadis dan sunnah-sunnah Nabi, nggak ngerti hukum-hukum syariat, nggak ngerti tentang ibadah, sholat yang benar, wudu yang benar, haji yang benar, umroh yang benar, puasa yang benar, zakat yang benar, dan banyak lagi syariat. Itu nggak paham, nggak ngerti. Yang penting sholat, udah. Sholatnya kadang-kadang rusak, ya kan? Terjadi di tengah masyarakat seperti itu, untuk perhatikan. Ya. Apalagi terjadi wabahnya corona, sholat 1 meter. Nah, begini aja cukup. Maka apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi akan terus menjadikan tasyabuh. Tasyabuh apa tasyabuh? Tasyabuh itu adalah menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka dijelaskan, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka membangun seperti istana, mega, tempat-tempat ibadah mereka, gereja-gereja mereka, tempel-tempel mereka, tempat untuk mereka, sinagog-sinagog mereka. Itu mewah. Sama umat Islam pun akan seperti itu. Mereka akan mewah, mega masjid, tapi kosong dari hidayah Allah. Jadi para jamaah dirahmati Allah SWT. Maka ini yang harus kita paham. Ketika seorang pemuda itu sudah jauh dari masjid, ini juga merupakan bagian daripada hadis ini. Kenapa? Karena jauh dari pengajaran, jauh dari pendidikan. Lebih baik masjid sederhana, kecil, tapi untuk pembinaan. Ya kalau memang mewah, besar, untuk membina lebih bagus.
Jadi kita bisa mencontoh yang baik-baik saja lah. Contoh aja, kalau kita pergi ke Jogja ada masjid Jogokarian, kalau kita pergi ke Lamongan ada masjid namanya apa? Mira. Masjid mana lagi? Yang penting ini mau bikin masjid yang kecil, sederhana, bahkan yang mewah, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah harus betul-betul masyarakat, jamaah, tetangga-tetangga harus dibina. Bukan hanya dikasih pengajian saja, harus juga diperhatikan kehidupan mereka. Jadi bagaimana ketika Nabi SAW ini membina masyarakat Madinah, mentarbiyah para sahabat Muhajirin dan Ansor, bukan hanya mereka diberi pemahaman tauhid tentang masalah ibadah, tentang juga akhlak, tapi mereka diberdayakan. Mereka pekerjaan, ajari mereka militer, jadi pembisnis, jadi pemimpin. Itu. Jadi masjid ini untuk membina masyarakat, membina supaya orang itu betul-betul peduli tentang agamanya. Yang kaya, ayo bantu. Yang miskin, fakir miskin. Yang miskin, nggak punya harta, ya sudah, kamu harus semangat ibadah. Kamu jadi muadzin, kamu harus bisa ngimami, kamu harus bisa punya ilmu. Belajar betul. Yang belum bisa ngaji. Ya, jadi itu pembinaan Nabi itu luar biasa. Nggak sekedar cuma hanya ngaji saja, tapi juga diajari bisnis, diajari perang, ya, diajari menjadi pemimpin. Ini Masya Allah luar biasa. Makanya Allah turunkan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi kalau kita pengen menjadi orang yang senantiasa diberi hidayah oleh Allah, ditunjukkan jalan yang benar, dicintai oleh Allah, menjadi pembantunya Allah, muliakan rumah-rumah Allah. Hatimu selalu dekat dengan masjid, jangan sampai hatimu jauh dari masjid. Nah, ini anak muda sekarang kalau kita perhatikan ini, ya kita prihatin. Anak muda hatinya lebih dekat ke tempat-tempat maksiat, ya, tempat-tempat di situ banyak perbuatan-perbuatan yang mungkar. Mereka lebih enjoy di situ, menghabiskan waktu, ya. Hanya tempat-tempat diskotik, ya, atau warung-warung yang tidak ada manfaatnya, bahkan mengandung mazharat, tapi hati mereka jauh dari masjid. Ketika dipanggil sama Allah, hayal sholat, hayal falah, mereka menutup telinga mereka. Tapi kalau dipanggil sama temannya, sama wanitanya, sama pacarnya, siap, kita laksanakan, datang langsung. Oke, tunggu di mana? Oh ya, dipanggil kemana? Iya, kita tunggu di mana? Kita janjian di mana? Kita COD di mana? Tapi panggil sama Allah, nanti aja lah adanya. Repot. Nah, ini musibah. Pemuda-pemuda sekarang ini semakin hatinya mereka semakin jauh dari masjid. Makanya benar kata Nabi SAW, orang yang tidak akan mendapatkan syafaat Allah nanti pada hari kiamat berupa naungan. Apa naungan? Naungan itu nanti ketika kita di padang mahsyar, Pak Ibu perhatikan ya, ketika nanti kita di padang mahsyar, manusia ini kan nanti mereka ini berbaris rapi, telanjang, tidak berpakaian, belum disunat, tidak pakai sandal. Saat itu sebelum dikasih pakaian sama Allah, maka matahari itu didekatkan di atas kita nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Jaraknya berapa? 1 mil. 1 mil itu 1,8 kilo. Ada yang mengatakan dalam hadis yang lain itu sejengkal. Coba Bapak Ibu, hari ini saja, sekarang kita hidup, matahari ada jaraknya berapa ratus kilo? 100.000 ya, ratusan ribu kilo, ya, bisa 150 juta
perjalanan, itu sudah panasan kita pakai payung. Apalagi sampai berapa derajat nih? Panas. Itu di dunia. Bayangkan nanti. Ustaz mau dibayangkan? Ya membayangkan. Renungi ya, membayangkan. Nanti kalau matahari itu di atas kita. Makanya ingat para jamaah Bapak Ibu, mumpung kita masih hidup ya, saya bisa menasihati diri saya dan antum sekalian mumpung masih hidup. Nanti matahari akan diletakkan di atas kita, sangat-sangat dekat sekali. Maka saat itu manusia banyak yang kepanasan, banyak mereka yang keringatnya ini keluar begitu deras. Ketika keringatnya, pelurnya begitu deras keluar dari tubuhnya, sampai keringatnya mereka menutupi kolong mereka. Allah. Sampai ada lagi yang tenggelam sampai lututnya, keringatnya itu. Sampai ada yang menutupi sampai pusarnya perutnya. Ada sampai lehernya, sampai tenggelam dengan keringatnya mereka. Kenapa? Apa kata Nabi? Disebabkan karena amal-amal mereka di dunia. Saking panasnya. Mereka selama hidup ini mereka amalnya sedikit sekali, banyak keburukan. Yaitu keringat akan menenggelamkan mereka. Maka ada 7 kelompok atau golongan yang mereka tidak akan kepanasan. Ya Rasulullah, siapa itu? 7 golongan itu ya Rasulullah. Mereka akan terhindar dari panasnya matahari. Diselamatkan oleh Allah, tidak panas, eksis, sejuk, nyaman, tidak terasa panas. Seperti biasa kita hari ini, kipas angin, panas. 7 golongan itu kata Nabi, di antara 7 golongan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudhil mafidilli yawmadillah ila fidilu. 7 golongan yang dinaungi, diberi syafaat dengan adanya awan yang menutupi terik matahari yang panas. Di antara 7 golongan itu apa para jamaah? Rajul qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang pemuda ini laki-laki yang hatinya terpaut dengan rumah Allah, hatinya cinta dengan rumah Allah. Dia sangat kangen sekali kalau dia tidak sholat berjamaah. Dia merasa rindu dengan rumah Allah. Kalau sampai dia meninggalkan sholat jamaah, merasa hatinya ini gak tenang. Nah itu nanti akan terhindar dari terik matahari yang panas. Masa Ustaz? Ya sudah, coba aja mati dulu. Enggak yakin loh ya. Nah itu. Ini berita. Saya hanya menyampaikan berita dari Nabi. Ini kewajiban saya sebagai pembimbing. Ya, kalau saya tidak menyampaikan, saya dosa. Maka sebaik mungkin, semaksimal mungkin, jagalah sholat berjamaah. Hendaknya engkau muliakan rumah Allah, engkau makmurkan rumah Allah, dimanapun rumah Allah itu adalah suci. Maka muliakan dan sucikan rumah Allah. Makmurkan, ramaikan dengan pengajian. Jadi para pemuda-pemuda ini sudah waktunya untuk berbenah-benah. Sudah waktunya pemuda ini untuk menjadi pengganti bagi yang tua-tua. Meskipun yang tua tetap ya sholat, menjaga berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, dan yang bangun juga harus karena Allah memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk menjadi garda di depan yang meramaikan rumah Allah. Yang tua saatnya menjadi pembimbing. Kenapa? Karena masjid-masjid ya pertama dibangun oleh Allah. Kita lihat para pemuda-pemuda Islam, sahabat-sahabat Nabi menjadi panglima-panglima perang. Usama bin Zaid, ya, Zaid bin Tariq, ya Tariq bin Zaid. Kemudian ada juga sahabat-sahabat yang lain, Ibnu Umar, ada juga Abdullah bin Mas'ud, ada juga Ibnu Abbas. Ini pemuda-pemuda luar biasa. Jadi kalau anda ingin dimuliakan sama Allah, muliakan rumah Allah. Ya, itu. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Insya Allah materi yang kedua tentang tanda-tanda akhir zaman ataupun hari kiamat sudah kita jelaskan secara tuntas. Insya Allah kita akan lanjutkan yang akan datang. Hadis yang ketiga terkait dengan tanda-tanda hari kiamat semakin dekat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup majelis ini dengan bacaan alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.